ตกลงเลยเนาะลงนั่งลงมาเลยMemasuki hari yang ketiga, pertempuran di perbatasan Thailand-Kamboja justru semakin meningkat. Bentrokan bersenjata yang awalnya terkonsentrasi di sekitar wilayah sengketa candi perbatasan, kini meluas ke titik-titik baru. Bahkan pada Sabtu pagi, dilaporkan terjadi tembak-menembak di Provinsi Trat yang berjarak lebih dari 100 km dari lokasi konflik semula. Akibatnya, besar. Ratusan ribu orang kini telah dievakuasi dengan 30 orang telah jadi korban jiwa. Namun meski begitu, walau sempat muncul usulan gencatan senjata, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kedua belah pihak masih belum mau berhenti dengan saling mengklaim bertindak untuk membela diri. Lantas, bagaimanakah situasi yang memanas ini bisa diselesaikan? Apakah Indonesia akan mengambil peran kunci untuk mendamaikan kedua negara seperti yang pernah dilakukan Pak SBY dulu? Berikut rangkuman selengkapnya. From your country, beautiful costume. Well, I do hope you enjoy your stay here in Jakarta. Bentrokan bersenjata kembali pecah antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan yang telah lama disengketakan. Seperti kita tahu, setelah ketegangan dalam beberapa bulan terakhir yang dimulai dari Mei 2025 ketika seorang tentara Kamboja tewas tertembak dalam insiden baku tembak singkat di perbatasan, situasi makin memanas dan memuncak pada pertengahan Juli setelah ledakan ranjau darat yang diduga dipasang di zona sengketa melukai beberapa tentara Thailand. Ya, menurut laporan dari berbagai sumber yang kami rangkum, itulah awal mula eskalasi yang lebih besar, di mana Bangkok langsung menurunkan hubungan diplomatik dengan Phnom Penh. Hanya dalam hitungan jam setelah pemutusan hubungan tersebut, terjadi konfrontasi bersenjata besar-besaran antara kedua negara. Pertempuran pun melibatkan baku tembak, penembakan artileri, tembakan roket, hingga serangan udara menggunakan jet tempur F-16 milik Thailand yang menargetkan posisi-posisi militer Kamboja. Sejak saat itu, semua mata mengarah ke Thailand dan Kamboja. Semua bertanya-tanya, bagaimana pertempuran ini bisa berakhir? Banyak usulan gencatan senjata langsung diutarakan, salah satunya oleh Ketua ASEAN yang juga Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Namun meski seruan itu telah diutarakan, memasuki hari ketiga, situasi konflik di lapangan masih memanas. Laporan dari Reuters menyebutkan bahwa terdapat indikasi pertempuran yang meluas hingga ratusan kilometer dari pusat konflik. Hal yang menandakan potensi eskalasi horizontal, di mana semakin luas area bentrokan, semakin sulit mengontrol situasi dan mencegah korban sipil serta kerusakan infrastruktur penting. Selain itu, lebih dari 130.000 orang mengungsi dari komunitas perbatasan. Ini adalah pertanda krisis kemanusiaan yang akan memburuk jika konflik berlanjut. Thailand menolak mediasi, pertempuran skala penuh. Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, dilaporkan telah dengan tegas menolak mediasi internasional yang ditawarkan oleh Amerika Serikat, Tiongkok maupun ASEAN melalui Malaysia. Ia menegaskan bahwa konflik ini harus diselesaikan langsung secara bilateral. Ia juga memperingatkan bahwa situasi tersebut berpotensi berkembang menjadi perang skala penuh jika ketegangan terus meningkat. Bangkok juga bersikukuh bahwa tindakan provokatif harus dihentikan oleh Kamboja lebih dulu sebagai prasyarat dialog. Sementara itu, dari sisi Kamboja, sikap berbeda diperlihatkan Phnom Penh saat mengajak komunitas internasional terlibat. Mereka ingin membawa isu ini ke Dewan Keamanan PBB dan meminta kecaman global terhadap agresi Thailand. Bagi Kamboja, internasionalisasi sengketa dianggap perlu mengingat perbedaan kekuatan militer kedua negara. Thailand secara ekonomi dan militer lebih besar, sehingga Kamboja merasa perlu dukungan forum internasional untuk posisi tawarnya.
Thailand lebih unggul? Jika terjadi perang skala penuh, banyak yang menilai jika Thailand bisa mengalahkan Kamboja. Itu karena secara kekuatan militer, Thailand unggul jauh dari Kamboja. Mengutip analisis dari Army Technology, Thailand memiliki keunggulan di hampir semua aspek militer. Mulai dari anggaran pertahanan yang besar, mencapai 5,73 miliar US dollar pada 2024. Sedangkan Kamboja hanya 1,3 miliar US dollar. Lalu soal total personel aktif yang dimiliki, Thailand mencapai sekitar 360.000 yang terbentang di darat, laut, dan udara. Sementara Kamboja hanya memiliki 124.300 personel aktif saja. Di udara, Angkatan Udara Thailand unggul telak. Thailand merupakan negara yang termasuk paling modern dan terlatih di ASEAN. Memiliki kurang lebih 112 pesawat tempur, termasuk F-16 dan Gripen, 46.000 personel, serta helikopter Black Hawk dan drone untuk operasi intelijen dan dukungan darat. Sebaliknya, Kamboja tidak memiliki pesawat tempur sama sekali. Hanya mengandalkan helikopter transport dan pesawat kecil untuk dukungan terbatas saja. Jumlah personilnya hanya sekitar 1.500. Secara keseluruhan, ketimpangan anggaran, personel, kualitas persenjataan, dan dominasi udara membuat Thailand jauh lebih unggul daripada Kamboja dalam konflik perbatasan. Keunggulan ini justru terlihat nyata dalam pertempuran yang berlangsung sekarang, di mana Thailand mampu menggunakan kekuatan udara dan artileri berat yang menghancurkan posisi militer Kamboja. Sementara Kamboja hanya mengandalkan tembakan artileri dan roket fitur asimetri yang jelas membuat Bangkok memegang kendali konflik ini. ...2011, Indonesia mendamaikan keduanya. Pertempuran Thailand dan Kamboja sejatinya bukan pertama kalinya terjadi. Konflik serupa pernah memanas pada tahun 2008 hingga 2011, terutama dipicu sengketa wilayah di sekitar Candi Preah Vihear. Namun saat itu atau pada saat krisis 2011 itu, peran Indonesia sebagai ketua ASEAN sangat krusial dalam meredam eskalasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bersama Menteri Luar Negeri Martina Talegawa tampil sebagai mediator regional yang aktif menjembatani kedua pihak. Melalui serangkaian diplomasi shuttle dan pertemuan darurat, Indonesia berhasil mendorong tercapainya gencatan senjata informal antara Thailand dan Kamboja pada Februari 2011. Kedua negara sepakat menerima kehadiran tim pemantau dari Indonesia atas nama ASEAN yang tak bersenjata untuk memantau gencatan senjata di wilayah perbatasan yang disengketakan. Ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ASEAN, mengingat prinsip non-intervensi yang kental. Kesepakatan itu dipandang sebagai kemenangan diplomasi ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia yang berhasil mengambil inisiatif tinggi dalam mediasi konflik anggota. Nah, pengalaman di tahun 2011 saat Indonesia mampu mendamaikan Thailand dan Kamboja inilah yang diharapkan bisa kembali dilakukan saat ini. Saat ini sendiri, bentrokan telah menyebar hingga 12 lokasi baru di sepanjang garis perbatasan sepanjang 817 km. Dengan penggunaan arteri barat, roket BM-21, tank, drone, serta jet tempur. Dewan Keamanan PBB atau UNESCO dijadwalkan mengadakan pertempuran darurat malam ini untuk membahas krisis ini, merespon meningkatnya eskalasi dan krisis kemanusiaan di kawasan, dan kita akan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada akhirnya, konflik Thailand versus Kamboja yang memasuki hari ketiga ini jelas merupakan ujian bagi ASEAN, termasuk bagi Indonesia di dalamnya. Tidak ada pemenang dalam perang semacam ini. Kedua negara sama-sama menderita kerugian militer maupun sipil. Indonesia, dengan posisi strategis dan pengalaman diplomatiknya, berada dalam posisi untuk mengulurkan tangan, membantu menghentikan pertumpahan darah ini. Tindakan Indonesia tidak berarti memihak salah satu, melainkan mendorong keduanya kembali ke meja perundingan secara bermartabat. Sejarah 2011 membuktikan bahwa peran aktif Indonesia dapat membuat perbedaan nyata. Dan di tengah situasi semakin kritis saat ini, gerak cepat Indonesia dan ASEAN sangat dibutuhkan agar perdamaian dapat ditegakkan kembali di perbatasan Thailand-Kamboja. Dengan demikian, stabilitas dan persatuan kawasan Asia Tenggara pun dapat terjaga sesuai cita-cita bersama.